Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Dalam beberapa bulan terakhir, badai Metu melanda seluruh masyarakat bagaikan jilatan api yang berkobar. Tidak peduli di lingkaran mana Anda berada, Anda tidak akan lolos darinya. Ada banyak selebriti yang terlibat. Beberapa di antaranya bahkan menjadi panutan masyarakat, memiliki citra publik yang baik dan ketenaran yang tersebar luas. Untuk diketahui, gerakan Metu dengan beragam nama alternatif lokal dan internasional adalah gerakan melawan pelecehan dan kekerasan seksual. Setelah mengalami kejadian tersebut, kata ledakan karma pun tiba-tiba menjadi istilah yang populer. Sekilas terdengar agak misterius, namun maknanya sangat sederhana dan jelas. Artinya, pembalasan bagi pelaku kejahatan telah tiba. Istilah-istilah seperti karma atau sejenisnya telah lama dianggap sebagai istilah eksklusif dalam agama Buddha. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta, yang merupakan suatu hukum yang berasal dari perbuatan sebab akibat untuk penderitaan dan kebahagiaan. Dalam agama Buddha juga mengajarkan bahwa karma itu menyebabkan kelahiran kembali bagi umatnya. Karma juga sering diartikan sebagai tindakan yang berasal dari kemauan akibat suatu tindakan atau takdir. Penting untuk dipahami bahwa karma itu dimaknai sebagai tindakan itu sendiri, tidak terbatas pada hasil baik atau buruk dari suatu tindakan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau karma itu merupakan sebuah hukum sebab akibat. Namun bagaimana cara kerja dari karma tersebut? Seperti namanya, hukum sebab akibat berarti segala tindakan yang kita lakukan memiliki akibatnya sendiri. Jika kita berbuat baik, maka karma baik akan mendatangi kita. Namun jika kita melakukan hal yang buruk, maka karma buruk juga akan terjadi pada diri kita sendiri. Mengutip Dhammapada, syair 117, apabila seseorang telah melakukan perbuatan jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatan jahat itu. Janganlah merasa senang melakukan perbuatan jahat, karena perbuatan jahat itu hanya akan membawa penderitaan. Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pelaku kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Segala sesuatu yang datang pada kita, yang menimpa diri kita, sesungguhnya benar adanya. Bila mana kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa kamma atau karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak senang, kamma vipaka itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan. Janganlah sekali-kali dilupakan hendaknya bahwa kamma vipaka itu senantiasa benar. Ia tidak mencintai maupun membenci, pun tidak marah dan juga tidak memihak. Ia adalah hukum alam yang dipercaya atau tidak dipercaya akan berlangsung abadi. Karma di sini mengacu pada perbuatan baik akan mendapat balasan baik, dan perbuatan jahat akan mendapat ganjaran jahat pula sesuai dengan karmanya. Tentu saja, banyak orang zaman now tidak percaya, namun banyak orang di barat percaya bahwa melakukan hal-hal buruk akan berakibat buruk. Hal-hal ini terdengar abstrak karena tidak terlihat oleh mata seperti halnya jiwa kita. Namun dalam beberapa dekade terakhir, orang barat mulai membuka sikap mereka terhadap reinkarnasi dan roh. Bahkan banyak sarjana yang mulai fokus pada bidang misterius ini dan telah mencapai banyak hasil yang menakjubkan. Mereka telah membuktikan adanya sebab dan akibat. Ternyata, perbuatan seseorang erat kaitannya dengan masa depannya. Di sini perlu disebutkan tokoh utama kita dalam topik hari ini, Dolores Cannon. Dolores Cannon
lahir pada tahun 1931 di St. Louis, Missouri, dan meninggal dunia pada 2004 di Amerika Serikat. Ia adalah seorang hipnoterapis dan penulis yang menulis beberapa buku tentang kehidupan lampau, reinkarnasi, dan hal-hal terkait lainnya. Dalam sepanjang karirnya selama hampir 50 tahun, ia telah memfokuskan diri pada kehidupan lampau dan hipnoterapis. Suatu hari pada tahun 1968, Cannon menghipnotis pasien wanita yang menderita anoreksia, yaitu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Tujuan dari hipnoterapis Cannon adalah untuk membantunya rileks, tetapi ketika hipnosis setengah jalan, pasien tiba-tiba mulai menggambarkan sebuah adegan. Itu adalah Chicago pada 1920-an. Pasien mengatakan dia adalah seorang wanita muda saat itu. Cannon merasa aneh mendengarnya. Bahkan lebih aneh lagi nada bicara dan kepribadian wanita itu seakan berubah menjadi sosok wanita lain. Ini adalah pertama kalinya Cannon menelusuri kembali ke kehidupan lampau si pasien. Meskipun hal ini sulit dicerna akal sehat, namun Cannon memutuskan biarlah proses hipnoterapisnya berlangsung alami. Hipnosis berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya sang pasien kembali ke 5 kehidupan lampaunya yang berbeda sampai ia diciptakan oleh sang pencipta. Bagi Dolores Cannon sendiri, perasaannya jelas bergejolak saat itu karena tidak seperti sekarang. Pada saat itu, kembali ke kehidupan lampau adalah sesuatu tidak pernah terdengar sebelumnya. Jadi pada hari-hari berikutnya, Cannon mencurahkan lebih banyak waktu untuk meneliti reinkarnasi. Reinkarnasi di sini, menurut Wikipedia, adalah suatu kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Seiring bertemu dengan klien yang beragam, Cannon secara bertahap memahami bidang misterius ini. Suasana dan kehidupan lampau yang digambarkan oleh pasien Cannon ada yang berasal dari beberapa dekade, ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bahkan melibatkan banyak wilayah dan latar belakang sosial yang berbeda. Namun Cannon harus yakin bahwa pasiennya tidak berbicara ngawur. Jadi untuk memastikan kebenarannya dari hasil hipnotis, Cannon merancang serangkaian proses verifikasi yang harus dijalani secara ketat. Lalu, bagaimana memverifikasinya? Sebagai catatan penting, setiap era dan latar belakang memiliki karakteristiknya tersendiri, termasuk makanan yang disukai, model pakaian, bahasa, agama, harta benda, geografis, dan sebagainya. Banyak detail terkait harus sesuai dengan karakteristik era itu. Gambaran kehidupan lampau yang sesuai dengan karakteristik ini baru akan diakui oleh Cannon sebagai penjelasan yang benar dan kredibel. Melalui beberapa percobaan hipnoterapis ini, Cannon mengumpulkan dan menyusun catatan-catatan ini menjadi buku. Namun Cannon menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu ada sumber informasi yang kuat di alam semesta. Di dalamnya terdapat semua informasi yang tersimpan, termasuk memori dari semua kehidupan. Cannon menyebut memori alam semesta ini sebagai catatan akasik. Catatan akasik. Terkait catatan akasik, sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga. Di sini kami hanya akan melengkapi terkait topik di atas. Untuk diketahui, catatan akasik seperti dikutip dari Wikipedia adalah ringkasan dari semua peristiwa, pikiran, kata, emosi dan niat universal yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan dalam kaitannya dengan semua entitas dan bentuk kehidupan, bukan hanya manusia. Perjalanan jiwa. Saat hipnotis, sebagian dari pasien-pasien Cannon dapat kembali ke sumber awal kehidupannya, yaitu sebelum mereka menjadi manusia seutuhnya. Sumber yang menciptakan kehidupan itu, kita bisa menyebutnya Tuhan. Namun Tuhan yang mereka lihat
bukanlah berwujud manusia, tetapi sumber cahaya. Ada orang yang menggambarkannya sebagai medan energi raksasa. Juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti matahari yang besar, tetapi tidak panas. Banyak orang yang dihipnotis ke sana menuturkan kepada Cannon bahwa di sana terlalu indah. Tolong jangan bangunkan dia. Mereka dapat merasakan cinta kasih yang tak terbatas di sana, dan beberapa pasien yang tinggal lebih lama di sana bahkan kesadarannya tidak ingin kembali lagi. Namun orang-orang dapat merasakan kasih Tuhan ini hanyalah setitik dari keseluruhannya. Dibandingkan dengan keseluruhan Tuhan, pemahaman manusia tentang Tuhan tak lebih dari seujung kuku. Manusia tidak dapat merasakan keseluruhan Tuhan, juga tidak akan memahami konsep seperti apakah itu. Cannon menyebutkan bahwa keberadaan Tuhan itu maha besar yang menghubungkan segala sesuatunya seperti lem. Jika Tuhan menghilang, bahkan meski hanya sekilas sekalipun, seluruh dunia akan ikut hancur. Cannon mengenali konsep seperti itu dari hipnoterapisnya. Segala sesuatu itu terdiri dari energi. Semuanya diawali dengan energi Tuhan. Agar kehidupan dapat merasakan dunia, Tuhan menaburkannya ke segenap penjuru. Cannon mengatakan bahwa semua ini bukan berasal dari bayangannya. Dia hanya seorang penyelidik, hanya mengatakan kondisi aktualnya. Ketika Tuhan menaburkannya ke segala arah, akan terbentuk banyak serpihan kecil. Beberapa serpihan ini akan menjadi galaksi, beberapa di antaranya menjadi alam semesta, dan banyak yang menjadi jiwa seperti kita ini. Beberapa pasien Cannon melihat serpihan-serpihan ini ketika mereka dihipnotis dengan keadaan awal kehidupan. Menurut Cannon, raga manusia ini bukanlah bentuk kehidupan yang sebenarnya. Raga fisik ini ibarat sepotong pakaian. Jiwa akan mengenakan pakaian ini dan ke berbagai tempat untuk memainkan peranan mereka. Ini adalah proses pembelajaran Cannon. Apa maksudnya? Dalam hipnoterapisnya, Cannon menemukan bahwa banyak orang pernah belajar di berbagai planet dan dimensi, kemudian ke tahap terakhir dan menjadi manusia seutuhnya. Namun peran manusia adalah yang terburuk dan paling menderita. Hidup sebagai manusia itu sangatlah tersiksa. Terkait ini, yakin sebagian besar orang dapat merasakannya, terutama ketika menghadapi kesulitan yang hebat. Terkadang benar-benar tidak dapat melihat seberkas harapan. Tetapi mereka yang pernah mengalami mati suri atau pengalaman menjelang ajal yang pergi ke dunia spiritual, dan ketika mereka melihat kembali perjalanan hidup mereka, mereka menemukan bahwa penderitaan yang pernah dialami di dunia fana pada saat itu sebenarnya hanyalah sesaat, terkesan seperti sebuah sandiwara. Mereka bahkan dapat melihat setiap orang yang terlibat dalam drama ini sedang mempersiapkan peran mereka masing-masing di sebelah panggung. Cannon mengatakan bahwa kita bukan hanya aktor dari drama ini, tetapi juga penulis skenario. Jika kita tidak menyukai alur ceritanya, kita sebenarnya mampu mengubahnya. Cannon menemukan sebenarnya tidak ada hal-hal baik atau buruk yang dialami dalam hidup, hanya pembelajaran dan pengalaman. Tuhan hanya ingin hamba-hambanya belajar dan merasakan. Sebelum manusia datang ke dunia, semua orang dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari dan merancang kehidupan yang mereka inginkan. Namun akan selalu ada hal-hal buruk dalam semua kehidupan. Tetapi yang penting adalah apa yang telah kita pelajari dari pengalaman ini. Dibandingkan dengan planet dan dimensi lain, Cannon mengatakan bahwa bumi adalah tempat sekolah yang paling sulit. Masa bumi sangat besar, merupakan tempat kehidupan yang tidak ingin didatangi oleh sebagian besar orang. Ketika jiwa memutuskan untuk datang ke bumi untuk belajar, semua orang akan kagum dengan jiwa-jiwa ini. Tetapi jiwa-jiwa ini akan diperingatkan bahwa semua ini akan menjadi pengalaman yang panjang dan sulit. Karena begitu datang ke sini, kehidupan ini harus menyelesaikan proses pembelajarannya di bumi. Jika tidak, ia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Lalu, bagaimana jika seseorang tiba-tiba menyerah di tengah jalan atau gagal menyelesaikan proses pembelajarannya? Jika demikian, maka mereka harus mengulangi pembelajaran ini.
Cannon mengatakan bahwa orang-orang ini selalu melakukan kesalahan yang sama. Mereka selalu tidak pernah bisa memetik hikmah dari pengalamannya. Jadi mereka harus selalu kembali lagi ke bumi dan hanya mengubah peran mereka. Meskipun setiap kehidupan memiliki peran yang berbeda, namun alur ceritanya sangat mirip. Ini mirip seperti ujian. Jika gagal, harus belajar dan ujian lagi sampai terlepas dari belenggu karma atau menebus semua karmanya. Entah apakah teman-teman pernah mencermatinya. Sekarang di masyarakat banyak orang yang mulai suka berbuat baik. Melalui kultivasi diri, mereka membuat diri mereka menjadi lebih baik, bahkan memengaruhi orang sekitar melalui energi positif mereka sendiri. Cannon juga menyebutkan situasi yang sama pada tahun 2012. Dia mengusulkan konsep bumi baru. Dia menemukan bahwa bumi sedang mengalami transformasi. Beberapa orang yang peka juga menyadari bahwa tubuh mereka sedang berubah seiring dengan frekuensi getaran bumi. Namun apakah bumi dapat berevolusi dengan lancar? Kuncinya adalah hasil dari pembelajaran kehidupan ini di bumi. Oleh karena itu, menurut Cannon, seluruh alam semesta memperhatikan hal ini, dan justru karena ini, muncullah 3 gelombang relawan dari galaksi. Mereka menjadi relawan ke bumi hanya untuk membantu orang-orang meningkatkan energi mereka agar bumi berevolusi dengan lancar. Dan relawan-relawan ini termasuk Anda dan kami. 3 gelombang relawan. Dalam bukunya The 3 Waves of Volunteers and the New Earth, Cannon menyebutkan relawan yang datang dari galaksi ke bumi. Dengan kata lain, banyak dari kita saat ini sebenarnya bukan berasal dari bumi, tetapi jiwa alam semesta yang datang ke bumi sebagai relawan. Para relawan ini memiliki tugasnya masing-masing, tetapi mereka harus menghapus ingatan mereka ketika berada di bumi. Menurut penelitian Cannon, gelombang pertama relawan ini adalah pemandu. Tugas mereka adalah membuka jalan. Sebagian besar dari orang-orang ini dilahirkan pasca Perang Dunia II. Orang-orang dengan usia relatif tua, hidup mereka juga secara relatif cukup getir, karena mereka adalah perintis, adalah kelompok pertama yang datang untuk membuka jalan. Cannon telah bertemu banyak orang seperti itu selama proses hipnoterapisnya, dan mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Mereka tidak suka dengan kekerasan di sini, membuat mereka merasa takut. Mereka belum pernah merasakan kehidupan bumi. Karena itulah, mereka sangat tidak suka tinggal di bumi. Gelombang relawan kedua ini berusia di kisaran antara 30 hingga 40 tahun, dan ada juga yang berusia 50-an. Mereka adalah jalur pembawa energi, seperti antena energi menyerap energi dan mentransfernya kepada orang lain. Gelombang relawan kedua ini mengikuti gelombang pertama, jadi hidup mereka secara relatif lebih nyaman. Gelombang relawan ini selalu mengajukan pertanyaan serupa saat hipnoterapis Cannon, yaitu, mengapa saya datang ke dunia ini dan apa yang harus saya lakukan? Tapi Cannon mengatakan mereka tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya perlu ada just be. Mereka sudah melakukan sesuatu melalui keberadaan mereka, karena tugas mereka adalah menghasilkan energi dan menyebarkan energi. Meski mereka tidak melakukan apa-apa, mereka sudah dapat memengaruhi orang sekitar saat jalan-jalan sejenak ke mall. Meskipun mereka tidak menyadarinya, tapi mereka sedang meningkatkan frekuensi bumi melalui energi. Namun kontradiksinya, banyak relawan gelombang kedua ini tidak suka mengadakan kontak sosial dengan orang sekitar dan tidak suka energi orang lain. Mereka lebih suka tinggal di rumah, dan banyak dari mereka tinggal sendirian, sama sekali tidak menjalin kontak sosial dengan orang-orang. Mereka seharusnya menyalurkan energi melalui kontak dengan orang-orang, tetapi mereka tidak melakukan ini sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah relawan gelombang ketiga. Cannon menyebut mereka anak-anak baru. DNA mereka telah dimodifikasi. Hal ini pula yang harus terjadi dalam proses transformasi bumi. Banyak dari anak-anak ini sangat berbakat dan cakap, serta memiliki ingatan yang kuat. Contoh misalnya, banyak anak-anak yang didiagnosis autisme
dan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas di masyarakat saat ini. Berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, metode pendidikan yang masih diterapkan saat ini tidak cocok untuk mereka karena frekuensinya berbeda. Mereka adalah hadiah bagi dunia. Anak indigo yang kerap kita dengar bisa jadi adalah relawan dari gelombang ketiga ini. Jiwa-jiwa ini lahir sekitar tahun 2000. Sekarang mereka adalah anak-anak muda berusia 20-an. Jiwa-jiwa ini sangat mengutamakan kebebasan. Mereka memiliki ide-ide yang sangat kreatif dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Di penghujung video, Kenan mengatakan bahwa bumi sedang mengalami perubahan yang cepat. Energi di bumi juga berubah semakin cepat. Kita telah sampai pada titik balik penting, yaitu memasuki era baru. Menurut konsep pembelajaran Kenan, jiwa datang ke bumi adalah untuk belajar guna mengubah dirinya menjadi lebih baik dan meningkatkan energinya. Hanya dengan cara inilah kita baru dapat menuju bumi baru setelah transformasi. Dan terkait ledakan karma yang disebutkan di awal video, ini mungkin pertanda matangnya peluang, karena semua pembelajaran kehidupan akan menuju ke titik terakhir sebelum memasuki bumi baru. Dan setelah itu akan menjadi awal yang baru, awal dari bumi baru. Saat ini, semakin banyak balasan karma yang terjadi saat itu juga. Jika seseorang melakukan perbuatan buruk sekarang, orang itu mungkin tidak perlu menunggu hingga kehidupan selanjutnya untuk segera mendapatkan balasannya. Ini juga merupakan akibat yang tidak bisa dihindari dalam peralihan antara bumi lama dan bumi baru. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.